Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ainun Fadilah Syofi dengan NIM 200104010007 dari kelas 20B Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang mind mapping mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, sekarang kita akan memasuki ke bagian yang pertama, yaitu peta konsep dari Sosiologi Komunikasi. Di sini kita akan membahas sekitar 6 materi atau 6 poin. Yang pertama itu masalah-masalah sosial dan media sosial, teori konflik dan interaksi simbolik, serta lainnya, dan bisa kalian lihat di video ini. Nah teman-teman, memasuki ke poin yang pertama, yaitu masalah-masalah sosial dan media sosial. Di sana kalian bisa mengetahui pengertian media massa. Jadi teman-teman, media massa merupakan sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan serta sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Media massa ini memberikan informasi perihal pembahasan sesuatu, bagaimana hal itu berjalan dan hasil apa yang dicapai dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar atau televisi. Nah di sini kalian juga bisa melihat ada 3 macam media massa. Yang pertama yaitu media cetak, yang kedua media elektronik, dan yang ketiga media online. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengetahui di sini ada 5 karakter media massa. Yang pertama yaitu publikasi, lalu kontinuitas, perioditas, aktualitas, dan universalitas. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian masalah sosial. Teman-teman, masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Teman-teman, masalah sosial dalam media massa yaitu penipuan, porno media, serta tayangan dan pemberitahuan yang tidak bermutu. Nah, untuk masalah sosial yang terjadi di masyarakat umum yaitu ada kebodohan, kemiskinan, dan kriminalitas. Lalu yaitu peran media sosial di era globalisasi. Nah, perkembangan yang terjadi dalam media envalisitas masa saat ini seperti perkembangan teknologi dunia elektronik, pemakaian internet secara luas, dan pemakaian telepon seluler yang secara tak langsung memfasilitasi proses dunia globalisasi dalam dunia jurnalistik dengan adanya internet, di mana segala sesuatu dari dunia luar begitu mudah masuk ke Indonesia. Jadi, hal tersebut menjadi penentu identitas di suatu bangsa. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu tentang teori konflik dan teori interaksi simbolik. Pertama, kita akan mengetahui banyak tentang teori konflik. Teman-teman, teori konflik atau teori struktural konflik mulai diperkenalkan pada tahun 1960-an. Pertama kali, teori ini muncul dalam sosiologi Amerika Serikat sebagai kebangkitan kembali dari berbagai gagasan yang diungkapkan sebelumnya oleh Karl Marx dan Max Weber. Menurut Karl Marx pada tahun 1818 hingga 1883, dasar pemikiran Marx yang diambil adalah mengenai eksploitasi besar-besaran yang dianggap sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan sejarah. Marx memandang adanya perbedaan kelas yang salah satunya disebabkan oleh proyek industrialisasi, dan hal ini hanya mengejar keuntungan secara ekonomi semata. Lalu, menurut Max Weber, menekankan adanya beberapa konflik yang paling penting yang berpengaruh terhadap perusahaan sosial. Pertama adalah konflik dalam arena politik, kedua adalah tipe konflik terkait gagasan dan cita-cita. Lalu, kita akan mengetahui tentang teori interaksi simbolik. Nah, teori interaksi simbolik perlu dipahami untuk mencapai pemahaman interpretatif terhadap fenomena sosial yang ada. Gagasan utama perspektif ini mengacu pada kenyataan sosial yang muncul melalui proses interaksi dan berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk menciptakan serta memanipulasi simbol-simbol. Pendekatan yang digunakan dalam interaksi simbolik ini cenderung memusatkan perhatiannya pada perundingan terbuka mengenai definisi situasi mengenai arti-arti bersama. Nah, di sana juga ada 3 kritik terhadap teori interaksi simbolik. Kalian bisa lihat ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke poin selanjutnya, yaitu teori stimulus respons dan teori difusi inovasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori stimulus respons. Teori stimulus respons adalah model komunikasi paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik. Teori stimulus respons merupakan teori yang menyatakan bahwa organisme belajar dulu untuk mengasosiasikan stimulus awal dengan yang lainnya.
stimulus yang berdekatan dan kemudian menanggapi stimulus kedua yang terkondisi dengan perilaku sebelumnya yang dipicu oleh stimulus awal. Lalu ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam teori ini, yaitu tentang stimulus, respon, dan dorongan. Kalian bisa baca pengertian dari 3 hal tersebut. Lalu, terdapat 2 macam dorongan pada manusia, yaitu dorongan primer dan dorongan sekunder. Yang pertama itu dorongan primer adalah dorongan bawaan seperti lapar, haus, sakit, dan seks. Lalu yang dorongan yang kedua yaitu dorongan sekunder, adalah dorongan yang bersifat sosial dan dipelajari, misalnya dorongan untuk mendapat upah, pujian, perhatian, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori difusi inovasi. Di sana ada definisi dari teori difusi inovasi serta jenis serta manfaatnya. Kalian bisa baca di sana. Dan ditambah konsep dan perkembangan. Yang pertama itu keuntungan relatif atau relative advantage, lalu yang kedua kesesuaian atau compatibility, lalu yang ketiga kerumitan atau complexity, dan yang keempat dapat diuji coba atau triability. Selanjutnya kita beralih ke teori agenda setting dan dependensi efek komunikasi massa. Yang pertama kita akan mengenal tentang teori agenda setting. Bisa kalian lihat di sana ada pengertian dari teori agenda setting. Lalu di sini ada 2 asumsi dasar yang paling mendasar dari penelitian tentang penentuan agenda. Yang pertama, masyarakat, pers, dan massa media tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu. Lalu yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu yang lain. Di sana juga kalian akan mengetahui kelemahan dari teori agenda setting ini. Selanjutnya kita berlanjut ke teori dependensi. Teori dependensi adalah media massa, dikenal juga dengan sebutan teori ketergantungan sistem media. Nah teman-teman, teori ini dibangun berdasarkan gagasan bahwa semakin orang bergantung pada media massa untuk memenuhi kebutuhannya, maka peran media massa sangat dalam hidup seseorang dipandang menjadi sangat penting bagi anak, karena itu media massa akan memiliki pengaruh besar terhadap orang tersebut, teman-teman. Lalu di sana kalian juga bisa melihat ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama atau yang A, pengaruh media massa terjalin atau integritas dengan sistem sosial dan lain-lain. Serta yang kedua dan yang ketiga. Kalian bisa baca di sana. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan mengenai teori dependensi. Kelebihan teori ini ada 4 poin. Nah, lalu kekurangan teori ini ada 3 poin. Teman-teman bisa baca. Selanjutnya kita akan beralih ke teori spiral of silence dan teori information gaps. Yang pertama kita akan mengetahui tentang teori spiral of silence, yaitu dampak penyebaran informasi lewat media massa. Dalam teori ini media massa digambarkan punya kekuatan untuk mempengaruhi opini publik. Lalu di sana ada 3 asumsi teori spiral. Kelebihan dalam teori ini yaitu ketika kaum minoritas harus menyembunyikan opininya di depan kaum mayoritas, adalah kaum minoritas tidak akan diisolasikan oleh kaum mayoritas. Lalu kekurangannya teori ini adalah jika seorang mempunyai pendirian yang sangat kuat, orang tersebut tidak akan mudah mengikuti opini mayoritas yang ada di sekitarnya. Misalnya jika opini itu menyangkut kepercayaan. Dan selanjutnya ini ada teori information gaps. Di sana kalian bisa mengetahui apa yang dimaksud dari teori information gaps serta kekuatan dan kelemahan dari teori information gaps ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke teori uses and effect. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori feminisme. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang teori uses and effect, kita akan membahas tentang teori feminisme. Teori feminisme berasal dari kata feminim atau feminitas dari bahasa Perancis. Feminisme adalah sebuah kata sifat adjektif yang berarti kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Feminisme merupakan aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Di sana kalian juga bisa melihat tujuan dari teori feminisme ini serta macam-macam teori feminisme yang terdiri dari 6 poin. Nah, setelah kita mengetahui tentang teori feminisme, alangkah baiknya kita bisa mengetahui tentang dampak dari teori feminisme ini. Terdapat dampak positif dan dampak negatifnya pastinya. Kalian bisa baca dampak positif serta dampak negatif dari teori feminisme ini, teman-teman.
Dan selanjutnya kita akan berlanjut ke poin selanjutnya, yaitu information seeking, teori konstruksi sosial media massa. Yang pertama kita akan mengetahui tentang teori information seeking. Teori perilaku penemuan informasi tergolong dalam teori modern yang kemudian berkembang menjadi teori model perilaku informasi manusia dan kebutuhan informasi. Di sana juga kalian akan mengetahui proses penemuan informasi ini, serta hambatan eksternal dan hambatan internal dalam teori information seeking ini, teman-teman. Nah, memasuki ke poin terakhir, yaitu tentang teori konstruksi sosial media massa. Teman-teman, istilah konstruksi sosial atau realitas sosial, construction of reality, didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Lalu di sana ada 3 macam konstruktivisme, yakni konstruktivisme radikal, realism hipotesis, dan konstruktivisme biasa. Kan bisa mengetahui definisi-definisi dari 3 macam konstruktivisme ini. Dan pembahasan yang terakhir terkait tentang tahap-tahap proses kelahiran konstruksi sosial media massa. Nah, dari konten konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap menyiapkan materi konstruksi, yang kedua tahap sebaran konstruksi, dan yang ketiga tahap pembentukan konstruksi, lalu yang terakhir adalah tahap konfirmasi. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan sedikit tentang poin-poin yang sudah saya tunjukkan di peta konsep di awal tadi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya pada teman-teman yang mempelajari dunia sosiologi komunikasi. Saya Ainun Fadila Syofi, berterima kasih banyak dan memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan thank you for watching, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.